sekalian dikatakan, tidaklah hambaku mendekatiku dengan sesuatu yang lebih kucintai dari apa yang telah aku wajibkan. Hadis tadi begitu, Pak. Apa artinya, Pak? Dia sudah mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah, tapi dia menambahkan amalan-amalan sunnah yang tidak diwajibkan. Maka kalau seperti ini, kata Allah, ketika aku mencintainya, orang yang berbuat seperti itu, mengamalkan amalan-amalan sunnah, aku menjadi pendengaran saat dia mendengar, menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, dan seterusnya. Maka nggak aneh, Pak, kalau ada kisah-kisah wali Allah itu, Pak, ada yang pacak berjalan di atas pantai, Pak. Itu nggak aneh, Pak. Hal yang tidak mustahil. Mana, Pak? Ada nggak seperti itu, Pak? Ada orang bisa berjalan, cerita-cerita dulu, Pak. Tapi ternyata bagi wali Allah hal itu tidak. Bukan menjadi hal yang aneh. Kalau Bapak-Bapak ingin buktikan, nanti ke Sungai Musi, Pak, nyeberang Sungai Musi, berjalan di atas Sungai Musi, Pak, tanpa perahu, kemana, Pak? Kalau masih tenggelam, berarti belum wali Allah, Pak. Karena, Pak, dekatnya pada Allah. Orang yang menjadi wali Allah, apa yang dia doakan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menjadi pelindung, menjadi penjagaannya. Itu wali Allah. Maka dari itu ulama menganjurkan ada 7 amalan sunnah yang manakala kita rutin mengamalkan ini, mudah-mudahan kita akan menjadi wali Allah. Apa itu, Pak? Sunnah-sunnah yang harus kita kerjakan. Pertama adalah melaksanakan sholat wajib dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Aneh, Pak? Sholat wajib itu, sholat fardu itu wajib, Pak. Sholat fardu itu wajib. Tapi dalam sholat wajib itu ada sunnah-sunnahnya. Begitu maksudnya, Pak. Apa sunnahnya? Yang pertama, dia harus di awal waktu. Sholat wajib tadi. Dikerjakan di awal waktu dan berjamaah tentunya. Ini, Pak. Maka kalau kita lihat para ulama-ulama yang soleh itu, Pak, betul-betul dia menjaga betul sholat fardu itu betul-betul dikerjakan di awal waktu dan berjamaah di masjid, Pak. Itu. Kita jaga sunnah yang pertama ini, melaksanakan sholat fardu dengan tepat waktu dan berjamaah. Kalau bisa menjaga ini, Bapak sekalian, luar biasa. Allah akan menjadi penjaganya. Itu, Pak. Berat nggak, Pak? Iya, Pak. Menjaga sholat fardu dengan sholat tepat di awal waktu dan berjamaah. Ini, Pak. Yang kedua apa? Yang kedua adalah sholat sunat yang lainnya, yaitu ada 2 sholat sunat yang dianjurkan, yaitu sholat tahajud dan sholat duha, Pak. Sholat duha. Tapi ada ulama lain yang mengatakan ada 2 sholat sunat selain sholat rawatib yang harus dijaga. Selain sholat rawatib, ada 2 sholat sunat yang harus dijaga. Ada pendapat seperti itu. Selain sholat tahajud dan duha. Apa itu, Pak? Sholat witir dan sholat qabla subuh. Itu di ceramah Abdul Somad juga seperti itu, Pak. Beliau menyampaikan, jagalah 2 sholat sunat dan sampai tidak dikerjakan. Sholat witir dan sholat qabliyah subuh. Nah, ini, Pak. Sholat witir, Pak. Maka Bapak sekalian, kalau kira-kira nanti sulit bangun malam karena kecapean, sholat witir, Pak, sebelum tidur. Boleh, Pak. Dibolehkan sholat witir sebelum tidur. Kalau nanti kira-kira bangunnya terasa agak berat kesiangan, gitu ya, maka dianjurkan, dibolehkan untuk sholat witir sebelum tidur. Dan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Itu luar biasa, Pak. Hadisnya Bapak sekalian sudah paham. Sudah ngerti. Sholat sunat qabliyah subuh. Ada nyebutan tahajud dan duha. Yang keempat, selain sholat wajib tadi, Pak, menjaga sunnah sholat wajib, kemudian sholat duha dan sholat tahajud atau sholat witir dan sholat qabliyah subuh. 3 itu.
Yang keempat adalah senantiasa membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Ini Bapak sekalian, luar biasa Pak, tilawat membaca Al-Quran ini Pak. Selain akan menjaga kita, menemani kita di alam kubur Pak, kita nanti dikubur Pak, kate kawan, kate kance Pak, istri kita, suami kita, ninggalkan kita, anak-anak kita, kate kawan lagi. Tapi ternyata bagi mereka yang mendawamkan, yang merutinkan untuk membaca Al-Quran dengan baik waktu dia hidup, maka Quran akan yang menemaninya. Quran akan menjadi sahabatnya di alam kubur. Maka saya pesan Bapak sekalian, setiap kami ceramah, jangan malu-malu Pak, kalau kita belum bisa membaca Al-Quran, mari belajar. Tidak usah malu-malu Pak, meskipun mungkin usia kita sudah tidak muda lagi. Untuk apa Pak? Untuk kita sendiri nanti di alam kubur. Itu. Tidak usah malu-malu kita belajar dengan cucu kita Pak. Mungkin Pak ya, cucu kita sudah fase, kita mungkin belum baca-baca Pak ya. Kalau ada seperti itu. Tidak usah malu belajar dengan cucunya. Kalau malu dengan cucu, ya belajar dengan gurunya. Untuk apa Pak? Untuk kita sendiri. Menjaga, menemani kita, dan jadikan syafaat kita di akhir zaman nanti. Tilawatul Quran. Ya, salat wajib, salat sunat, 2 tadi, kemudian tilawah Quran. Yang kelima adalah memperbanyak istighfar. Membaca istighfar. Maka ada 3 zikir yang harus kita jaga. Selain istighfar tadi, Pak. Banyak zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Banyak sekali. Tapi paling tidak, ada 3 zikir yang jangan sampai kita tinggalkan dalam sehari itu, Pak. Ada 3 zikir yang jangan sampai ditinggalkan. Apa itu, Pak? Istighfar. Istighfar yang paling baik adalah istighfar sebelum waktu fajar tiba. Yaitu istighfar pada waktu sahar atau waktu sahur. Waktu sahar itu adalah setengah jam sebelum subuh. Itu sahar. Sahur. Makanya orang yang makan pada waktu sahar disebut sahur pada sahar. Waktu yang paling dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. 100 kali, Pak. Kemudian apa? Kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Karena zikir yang paling baik adalah la ilaha illallah. Jangan sampai ditinggalkan. Yang ketiga adalah sholawat Nabi. Ya, sholawat Nabi banyak, sholawat. Sekali lagi, banyak anjurannya Rasulullah untuk berzikir, tapi paling tidak jangan tinggalkan 3 ini. Ya, istighfar 100 kali, syukur-syukur pada waktu sahar tadi, sebelum subuh. Kemudian la ilaha illallah, kalimat thayyibah, dan sholawat Nabi. 100 kali semua. Dalam sehari itu jangan sampai terlewatkan 3 zikir ini, Pak. 5, Pak ya. Yang keenam adalah sedekah. Sedekah, Pak. Ini amalan sunnah. Sedekah, Bapak sekalian. Banyak sekali sedekah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah di masjid-masjid sekarang sudah banyak kesadaran umat Islam untuk sedekah secara berjamaah, ya, di masjid-masjid, kemudian secara individu dan sebagainya. Mari kita berbanyak sedekah, Pak. Karena sedekah inilah Pak nanti yang pertama kali, kalau Al-Quran tadi yang menemani kita di alam kubur, tapi ternyata sedekah inilah nanti yang akan menjadikan tameng kita, benteng kita dari siksa kubur. Ini Pak, sedekah yang akan menjaga kita. Dan yang terakhir ini sulit. Kalau bagi saya ini yang ketujuh ini paling sulit, Pak. Tapi bagi wali Allah mungkin hal yang biasa. Apa Pak yang ketujuh ini, Pak? Selalu menjaga wudunya, Pak. Dalam 24 jam itu selalu dalam keadaan berwudu, Pak. Nah ini, Pak. Sangat susah. Kita bayangkan zaman Rasulullah dulu, Pak, di padang pasir di Arab susah air, tapi dianjurkan oleh Rasulullah seperti itu. Artinya pada zaman sahabat dulu banyak yang mengamalkan seperti ini. Dalam kondisi yang air sedikit.
Nah kita di sini Pak, air melimpah kadang-kadang susah. Kadang-kadang kita habis kencing, kemudian ada tempat wudhu, mau wudhu pun susah. Bukan susah, berat. Karena alasannya tidak akan sholat. Padahal sunahnya Pak, dalam 24 jam, kita disunahkan untuk menjaga wudhu kita Pak. Ini yang susah Pak. Berat bagi kita Pak. Apalagi bapak-bapak ya, mungkin sudah penyakit dan sebagainya Pak. Berwudhu. Selalu dalam keadaan berwudhu. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka inilah sunnah-sunnah yang kita dawamkan, yang kita rutinkan, manakala kita melaksanakan yang sunnah menjadi wajib. Ya, Pak, amalan sunnah tadi, bagi seseorang itu diwajibkan, harus dilakukan. Dipaksa pada dirinya untuk melaksanakan yang sunnah ini. Maka Allah akan memberikan jaminan. Allah akan menjaganya, Allah akan mengabulkan apapun permintaan dia. Maka itulah, saya sebutkan tadi, itulah wali Allah. Akan dikabulkan apapun yang dimintanya. Karena cintanya pada Allah, sehingga Allah pun mencintainya. Bapak Ibu rahimakumullah, dengan hadis ini, maka salah satu hikmah yang harus kita ambil adalah agar kita dicintai oleh Allah, maka lakukanlah amal-amal sholat, rutinkan amal sholat tadi, selain tentunya amalan-amalan wajib yang harus kita jaga. Dengan ini insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa dicintai Allah dan Allah pun mencintainya. Demikianlah Bapak sekalian, mungkin ceramah kami masih ada waktu. 10 menit lagi, kalau ada yang mau nambahkan atau ada yang bertanya, mungkin kalau bisa kami jawab, bisa kami jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tadi terus sholat berjamaah. Apalagi di mana berjamaah kemarin masih di kebanyakan di rumah. Di rumah itu kecil kok. Jadi kalau mana orang asal itu rumah baik. Dia sholat tarawih baik. Betul. Ada tambahan di kamar itu. Dan kita mungkin beberapa ini melakukan. Betul. Di rumah kita. Apalagi pahala. Kalau dia akan masjid, kok awal-awal jadi masjid ceramah itu semua. Ya. Setelah sering ceramah, sering timbul anak-anak keluar. Ibu-ibu itu sholat di rumah, di dalam kamar. Kalau lagi lalu ini lalu jadi pemikiran kita. Demikian mudah-mudahan. Ya betul Pak Haji, memang ada sebuah hadis yang menyampaikan seperti itu, bahwa sholat yang terbaik bagi kaum laki-laki itu adalah berjamaah di masjid. Bagi kaum perempuan adalah di rumah, bahkan di kamarnya sendiri. Itu Pak. Dan itulah yang dikerjakan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Meskipun dekat dengan masjid, bahkan berdampingan dengan masjid,
Maka istri Rasulullah ini selalu sholat di dalam rumah. Karena itulah yang terbaik. Itu, Pak. Itu hadisnya seperti itu, Pak. Nah, dalam konteks sekarang, apakah memang harus begitu? Ya harus gitu juga, Pak. Harus begitu juga. Tapi ada ulama, seandainya itu untuk tujuan selain beribadah untuk syiar, untuk memberikan semangat bagi orang lain yang belum mau sholat, bagi yang perempuan, Bu, ya, yang perempuan, untuk memberikan semangat, untuk mengajak mereka agar dia mau sholat, untuk syiarnya Islam, ya, itu ada ulama yang memberikan untuk sholat berjamaah di masjid bagi kaum perempuan. Tapi dalilnya adalah seperti apa? Memang hadisnya seperti ini, Pak. Dalilnya adalah ibu-ibu itu, Bu, yang paling abdal itu di rumah, Bu. Di kamar, bahkan saya seperti itu. Saking anjuran seperti itu, Pak. Gitu. Maka sebenarnya masjid itu akan ramai kalau bapaknya rajin ke masjid. Ini yang jadi masalah, Bapak, di masyarakat kita. Kalau masjid lain, siapa yang paling ramai, Pak, jamaahnya? Ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Tarawih juga begitu, banyak jamaah bapak atau ibu? Ibu-ibu. Itu. Seandainya kaum laki-laki sadar bahwa sholat fardu itu harus di masjid, maka yakin ibu-ibu tidak akan ke masjid. Karena mungkin masjidnya tidak muat lagi. Kalau bapaknya semuanya aktif ke masjid. Nah, itu, Pak. Tapi dalam keadaan tertentu memang dibolehkan sholat. Apalagi sholat sunat, Pak, ya, sholat sunat, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, itu memang harus dianjurkan semuanya meramaikan di lapangan atau musola atau masjid. Itu yang saya pahami, Pak Haji. Itu memang nggak salah itu, Pak, tidak salah. Cuma kalau kita mikir sini, Pak Maunal, Pak, ya, ibu-ibu nggak ada, sepi kita jadinya masjid kita. Bukan di masjid ini, Pak, di masjid Prabu ini, Pak, ya, sepi gitu. Nah, itu sepi kalau nggak ada ibu-ibu. Nah, ya mudah-mudahan aja, Pak, dengan ibu-ibu sholat ke masjid, bapak-bapaknya semuanya juga sholat ke masjid. Sehingga jamaah sholat ini banyak bapak-bapak, sehingga ibu-ibunya sholat di rumah masing-masing. Kita doakan seperti itu, Pak. Itu, Pak, sekalian. Maka sekali lagi kita menjaga amalan sunnah dalam melaksanakan sholat wajib berjamaah. Karena hukum sholat wajib berjamaah bagi kaum bapak-bapak ini, Pak, sunnah tapi muakkad. Sunnah mendekati wajib. Tapi ada ulama yang mengatakan wajib. Kalau nggak sholat berjamaah, nggak sah. Bagi kaum laki-laki, Pak. Sampai begitu, Pak. Saking pentingnya sholat berjamaah di masjid, Pak. Tapi ulama banyak berpendapat, yaitu sholat wajib berjamaah di masjid itu sunnah, tapi muakkad. Belum wajib, tapi lebih di atas sunnah, tapi belum sampai wajib. Saking pentingnya. Nah, itu sholat sunnah muakkad namanya. Terima kasih, Pak Haji. Ya. Mudah-mudahan tidak puas. Yes, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Bagaimana kalau kita bertawasul pada orang-orang soleh, kita mengenai para ulama dan berbeda dengan amal-amalan yang disuruh orang soleh, melakukan amal-amalan macam-macam. Soalnya amal-amalan itu ada tuh berdasarkan ada yang berzikir macam-macam, Ustaz. Boleh atau tidak? Mungkin baca zikir apa itu kali satu kali. Iya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertanyaan berat, Bu, ya. Tapi sebenarnya sudah banyak buku. Itu namanya tawasul, ya. Bertawasul. Berdoa melalui perantara orang-orang soleh yang dianggap wali, ya. Kan itu tawasul namanya, Pak. Ya, banyak kan ibu-ibu di jamaah lain itu pergi istilahnya safari ruqyah atau apa itu? Wisata ruqyah, ya. Kunjung ke wali-wali Songo itu, Pak, ya. Di sana dia berdoa agar dia
apa melalui tawasul tadi. Nah, ngalap kalau bahasa Perancis itu Pak ngalap berkah. Bahasa Jawa ngalap berkah Pak. Minta berkahnya orang yang meninggal tadi. Nah, itu dengan amal soleh yang meninggal tadi, dia bertawasul melalui perantara, kemudian dia mohon pada Allah. Itu Pak. Ini apa Pak ya? Dibolehkan tawasul Pak. Tapi ternyata tawasul yang dibolehkan hanya melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebelum kita berdoa Pak, diawali dengan hamdalah dan sholawat Nabi. Itu tawasul Pak. Tapi tawasulnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka adab berdoa itu Pak, satu membaca hamdalah, kemudian sholawat baru berdoa. Itu tawasul Pak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, baru dia meminta. Selain itu tidak boleh. Selain itu tidak boleh. Melalui perantara orang-orang yang soleh tadi, meskipun soleh di waktu hidupnya soleh. Nah, itu tidak boleh Pak. Jadi tawasul itu dibolehkan, tapi hanya melalui sholawat atau perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya pahami seperti itu Pak. Mungkin ada yang lain silakan melalui orang-orang soleh. Maka terus terang Pak, bagi saya pribadi Pak, ya tolong ini Pak. Saya enggak, kalau saya pribadi kurang pas kalau kita melalui perantara ini perantara. Kalau mendoakan boleh, ke Wali Songo. Mudah-mudahan yang meninggal ini wali ini diterima seluruh amalnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di lapangan kuburnya. Mendoakan, meskipun dia orang soleh, kita doakan. Itulah gunanya kita ziarah kubur pada orang-orang soleh tadi Pak. Mengingat kebaikan-kebaikan dia, mengingat perjuangan-perjuangan dia, sehingga kita bisa meneladani. Kemudian kita mendoakan almarhum tersebut. Baru kita berdoa pada Allah. Mendoakan baru berdoa pada Allah. Tidak mesti di depan kuburannya. Nah, itu kan. Tidak mesti di kuburannya. Itu. Tapi pada tawasul pada Rasul melalui perantara Rasulullah itu memang dianjurkan, bahkan disunahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu Pak Heri tentang tawasul tadi. Cuma kalau melalui bacaan-bacaan sehingga dia kebal itu jelas syirik Pak. Jelas itu perbuatan syirik. Itu melalui jima dengan bacaan-bacaan ini sehingga dia kebal. Itu tidak ada dalam ajaran Islam. Kalau boleh seperti itu, maka Rasulullah adalah orang yang paling kebal terhadap pusaka, Pak. Rasulullah paling kebal terhadap para pusaka-pusaka. Tombak enggak mempan dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi, Pak? Pada waktu perang Uhud, Rasulullah sampai berdarah pipinya, giginya, bahkan ada tanggal. Tidak kebal Rasulullah. Orang yang paling dicintai oleh Allah, tidak kebal senjata. Itu Pak. Terima kasih karena waktu sudah habis. Sekali lagi kami mohon maaf kalau ada penyampaian kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf dan mudah-mudahan ada kebaikan sehingga kita bisa beramal soleh dengan kebaikan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.